حي على Allah Subhanahu wa taala berjanji la in syakartum la azidannakum. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kita selaku umat beliau. Hadirin undangan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan atau saum Ramadan yang kita laksanakan tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan tentunya ibadah saum Ramadan yang telah kita laksanakan dan juga tinggal beberapa hari lagi kita akan tuntaskan betul-betul ibadah saum Ramadan yang bukan hanya bisa mengendalikan makan, bisa menahan rasa haus, tetapi bisa juga mengendalikan nafsu-nafsu atau keinginan-keinginan yang bisa menjerumuskan pelakunya kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas ibadah saum yang dilaksanakan atau yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan semua yang Allah perintahkan pasti akan ada nilai-nilai positifnya. Tidaklah semata-mata Allah memerintahkan suatu amalan kecuali ada nilai kebaikan di dalamnya. Makanya seorang hamba Allah, apapun yang Allah ciptakan, terucap dalam lisannya wa ma khalaq Rabbana ma khalaqta hadza batila. Iwatiman rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan dengan pelaksanaan sholat tarawih, seperti biasa kita sampaikan kultum atau ceramah tarawih. Untuk kali ini temanya mengambil doa dan dekatnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini doa ini sudah menjadikan bahasa kita sehari, bahkan sudah aktivitas sebagai seorang muslim. Kita dari mulai bangun tidur sampai kembali ke peraduan itu penuh dengan doa-doa. Dari mulai bangun tidur doanya apa, kemudian berangkat ke kamar mandi, kemudian berpakaian, makan, berangkat, itu dengan doa-doa Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum mengupas tentang doa berkaitan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yang kita pahami, yang kita rasakan, biasanya yang pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu artinya suka disejajarkan atau suka sesuai dengan keinginan kita. Padahal iwatiman rahimakumullah, yang namanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala terkadang sesuatu yang tidak mengenakan saja menurut akal kita, menurut pikiran kita, menurut keinginan kita, siapa tahu justru itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kematian seseorang, siapa sangka justru itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Waktu itu Nabi Khidir melubangi perahu, ya. Melubangi perahu. Nabi Musa tanya, kunaon di rubangan, gitu kan ya. Padahal itu salah satu pertolongan yang Allah wahyukan kepada Nabi Khidir supaya di rubangan, supaya tidak dirampok oleh para penyamun waktu itu. Demikian pula di saat membunuh seorang anak, dia tujuannya apa? Kalau besar anak ini bisa mencelakakan, bisa merusak keimanan orang tuanya. Nah, jadi iwatimah rahimakumullah, berkaitan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa disesuaikan atau keinginan kita. Bahkan bisa saja seorang pejabat, ya, seorang pejabat diwafatkan, siapa justru itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seorang politikus pernah lihat, dia kalau masuk ke arah itu merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ihwatiman rahimakumullah, jadi pertolongan bukan hanya sesuatu keinginan sesuai dengan keinginan kita, tapi kita sejajarkan atau kita sesuaikan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Ikhwatiman rahimakumullah, berkaitan doa. Doa dan dekatnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sampaikan, kita sepakat hidup seorang muslim tidak akan luput hidupnya dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamun gitu naon atuh doa teh, gitu kan ya? Doa dan pertolongan, doa teh naon? Doa kita ngadoa, tadi wae salat ngadoa, dari mulai takbir ya ngadoa. Doa itu adalah permohonan dari yang lemah kepada yang kuat. Permohonan, karena doa itu mengajak, menyeru, memohon juga diartikan seperti itu. Jadi doa itu adalah permohonan. Kalau dari yang atas ke bawah itu namanya merintah. Tolong ini kerjakan, itu merintah. Kalau doa itu memohon, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini kecil, kita ini lemah. Dan makanya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dikatakan orang-orang yang sombong. Ikhwatimah rahimakumullah, jangankan, karena sudah dinyatakan dalam Al-Qur'anul Karim bahwa kita hamba Allah, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, khuliqal insanu dhaif. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Kemudian wama utitu minal ilmi illa qalil. Demikian pula ilmu yang kita miliki, ilmu yang seseorang miliki itu sangat sedikit sekali dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kehidupan tidak ada yang perlu disombongkan. Manusia akan perlu dengan yang lainnya. Allah meninggikan seorang, kemudian beberapa derajat, diberikan keilmuan yang agak sedikit lebih dari yang lain. Itu untuk apa? Liyatahida ba'duhum ba'dun surya, untuk saling mengambil manfaat. Jadi kalau ada orang saya mah butuh kayak yang lain, jangan. Baju yang kita pakai, nasi yang kita makan, berapa tangan sehingga kita bisa makan, berapa tangan sehingga baju kita bisa pakai. Makanya rahimakumullah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Alladzina innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dahirin. Ini sudah diultimatum oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan penuhi. Alladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang tidak pernah berdoa, orang-orang yang tidak pernah ibadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dahirin, akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Artinya kalau begitu, satu, doa adalah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari yang lemah. Kemudian hukumnya bagaimana? Wajib. Hukum berdoa itu adalah wajib. Ini ancamannya. Orang yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang dikategorikan sombong dan akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita pahami tadi, terkadang tadi pertolongan, keinginan kadang-kadang suka disesuaikan dengan keinginan kita. Bahkan kita harus pahami, ikhwatimah rahimakumullah, di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ada 3 kemungkinan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, anta ajalalahu da'watahu, pertama disegerakan. Aya nu ngadoa teh, begitu ngadoa kes keinginan sesuai dengan keinginannya. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, ayudahirolahu fil akhirah, diakhirkan sebagai tabungan pada akhirat. Yang kedua, jadi bisa cash, kemudian seolah-olah tidak dikabulkan, tapi ini sebagai tabungan di akhirat. Kemudian ayusrifa anhu min su'i misliha, bisa dipalingkan dari sesuatu yang semisalnya, artinya keinginan kita seperti ini, tetapi justru Allah mengabulkan dari segi lain. Makanya sebenarnya itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maaf, saya sebutkan Bang Oded lah gitunya, wali kota kita, dengan meninggalnya saya katakan itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin yang ditinggalkannya, Allah alam ya, yang ditinggalkannya sangat kehilangan gitu. Tapi itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang ulama dengan sharing-sharing, ada misalnya masukan-masukan menjadi anggota pusat dewan. Begitu sehari sebelumnya mau dilantik, habis pulang tenis dia wafat. Saya suka berpikir, jangan-jangan ini pertolongan menyelamatkan beliau dari sesuatu yang bisa seandainya dia berkecimpung dalam hal itu bisa justru menambah sesuatu yang kurang baik dalam kehidupannya. Makanya sekali lagi kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu, satu, kita berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja langsung cash, kemudian juga sebagai tabungan di akhirat, kemudian juga bisa dipalingkan keinginan ini tapi Allah memberikan kesehatan. Kita memiliki harta, ingin yang harta yang banyak tapi diberikan kesehatan, itu adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat mengatakan, kalau begitu idan nuksiro, aku akan terus berdoa. Nah, hadirin wa rahimakumullah, berkaitan dengan supaya Allah menolong kita, supaya Allah senantiasa membimbing kita, maka di dalam berdoa pertama, jangan berdoa dalam kondisi berdoa di saat waktu-waktu tertentu, di saat keripuh karena ngadoa. Jadi maksudnya di saat ayat perlu karena ngadoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dinyatakan dalam Al-Qur'an. Jangan sampai kita termasuk supaya kita ditolong Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa idza masal insan durru, apabila manusia diberikan kemadharatan, ditimpakan kepada kemadharatan, da'anna li janbihi au qa'idan au qa'iman, dia berdoa kepada kami dengan cara berbaring, duduk dan berdiri. Ketika falamma kasabna anhu, ketika dihilangkan kemadharatan itu, dia berpaling seolah-olah tidak pernah berdoa kepadaku. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang seperti ini. Lamun aya perlu, lamun keur kasusah karang ngadoa, lamun teu maksudnya boro-boro ingat ke Allah Subhanahu wa taala gitu kan ya. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Dalam kondisi suka duka tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita berikan kesuksesan, ya Allah berikan kesuksesan ini jangan sampai justru menjauhkan darimu ya Allah. Berdoa seperti itu. Di saat diuji ketidaknyamanan, ya Allah berikanlah kekuatan dan keluarkanlah dari ketidaknyamanan ini. Satu itu. Yang kedua, salah satu dikabulkannya doa atau supaya dapat pertolongan adalah menjaga makanan dari hal-hal yang membuat makanan dari hal-hal yang haram. Pernah saat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, doakan agar aku termasuk orang-orang yang dikabulkan doanya. Nasihat Rasulullah SAW singkat sekali, ya Sa'dun atibat amaka mustajabud da'wah. Ya Sa'ad, tertibkan makananmu, engkau termasuk orang yang diijabah doanya. Nah, ini berarti ini dalam saum ini juga iwati rahimakumullah, saum ini sedang melatih kita jangan sampai ada makanan-makanan yang kurang pantas kita makan. Bahkan saya selalu ngutip dalam ayat saum ayat 188, beres ayat saum kemudian ayat 188 kemudian masuk ke ayat haji, apa bunyinya? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudul ila hukam. Janganlah kalian memakan makanan yang haram di antara kalian, dan janganlah kalian membawa kepada hakim untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang dosa. In kuntum ta'lamun, padahal kamu tahu. Nah, ibadah saum Ramadan yang 1 bulan ini yang kita laksanakan, ini sebenarnya hasilnya ayat itu. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudul ila hukam litakulu bainan nas bil ismi wa antum ta'lamun. Ini sebenarnya, dan itu memang ciri-ciri orang yang takwa. Jadi salah satu doa supaya dikabulkan, supaya Allah menolong kita, satu, menjaga makanan atau menghindari makanan-makanan yang haram, baik secara jenis ataupun dengan caranya. Kemudian dalam ayat saum ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani fal yastajibu li
wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Jadi Allah berjanji Allah akan mengabulkan doa seorang hamba apabila berdoa kepadaku, tapi dengan syarat wal yastajibu li wal yu'minu bi. Laksanakan dulu perintah-perintahku, beriman kepadaku. Jadi mun bahasa Sunda olah pintar kodek gitu ya. Ya, doa begitu ya. Kewajiban-kewajibannya ditinggalkan. Walaupun Allah tidak penting, Allah tidak berkepentingan seorang tidak sholat, orang tidak saum, orang tidak melakukan apa yang diperintahkan, tidak berkepentingan Allah. Tetapi di sini Allah akan berjanji mengabulkan doa apabila kita penuhi juga kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar wa rahimakumullah. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nafsi apa? Waladi nafsin biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Aw la yusikana ayab asullahu alaikum iqaban minkum. Kemudian fala summa tad'unahu fala yustajabu lahu. Jadi aku demi jiwaku yang ada dalam genggamannya, aku perintahkan kalian untuk amar ma'ruf nahi munkar. Apabila kalian tidak melakukan hal itu, kemudian acuh tak acuh terhadap kemungkaran, Allah akan menimpakan, akan mengutus iqab kepada kalian. Kemudian summa tad'unahu, kemudian kalian berdoa, fala yustajabu lahu, maka tidak akan diijabah doanya. Ini salah satu syarat supaya diijabah doa, kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kemungkaran dibiarkan, diantapkan asal orang selamat, jadi ini walaupun doa isinya bergabung dan lain-lain, tidak ada ma'ruf nahi munkar, doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Nah, wa rahimakumullah, memang kalau kita ungkap lagi berkaitan dengan doa, kita perlu perhatikan juga waktu-waktu sekarang ada para orang-orang itikaf ini kan sepertiga malam setelah sholat wajib, kemudian di saat saum siang hari, itu kan kaitan waktu-waktu dan orang-orang yang berkaitan dengan dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping tadi menjaga makanan dari hal-hal yang mengharamkan, kemudian juga kewajiban-kewajiban dilaksanakan, kemudian juga tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini wa rahimakumullah. Jadi yang terakhir, sebenarnya di saat kita senantiasa la yajalu abdin yataqarrabu bin nawafil, dalam hadis lain, hadis qudsi, tidaklah henti-hentinya seorang hamba melakukan nawafil, ibadah-ibadah sunat sehingga aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, akulah yang akan menjadi tangannya, yang menjadi kakinya, yang menjadi matanya, menjadi telinganya. Artinya akan senantiasa dibimbing oleh Subhanahu wa taala. Apabila dia memohon, aku kabulkan. Apabila dia meminta perlindungan, aku lindungi. Ini hadis qudsi. Dalam artian rahimakumullah, sekali lagi doa sangat erat sekali dengan kehidupan seorang muslim. Orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dikategorikan orang-orang yang sombong, ya, bahkan diancam masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Mudah-mudahan sekali lagi Ramadan yang saat ini momen-momen terakhir, ya, kita sampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita maksimalkan dalam melaksanakan ibadah shaum ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjadi pribadi-pribadi yang takwa, karena Allah wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja. Allah, apabila seorang bertakwa, maka akulah yang akan memberikan jalan keluar. Itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin wa rahimakumullah, kesimpulannya, yang pertolongan Allah jangan disimpulkan sesuai dengan keinginan kita, bahkan sesuatu yang kita tidak ingini, bahkan justru itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita munculkan sifat husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita hamba yang dhaif, hamba yang lemah, hamba yang sangat kekurangan. Kita pasti membutuhkan kepada Allah, kepada manusia, atau terlebih-lebih membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya doa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian rahimakumullah yang dapat kita sharingkan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna serta manfaatnya, memotivasi lagi kita tidak putus untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa bukan hanya untuk kita, berdoa bukan hanya untuk diri sendiri, tapi doakan juga orang-orang yang orang-orang yang kita cintai, terutama kedua orang tua kita, mungkin saat ini sudah tidak bersama dengan kita lagi.
Kalau suasana Ramadan itu kadang-kadang, jadi kalau sudah orang tua tidak ada tuh suasana beda sekali ya. Mereka sudah mudik kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita mudik nanti ke kampung gitu kan ya, ke kampung halaman. Kalau kita mudik ke kampung halaman, kalau diacuhkan di kampung halaman nyeri teh hatenya geus babawaan mawa sagala diantepkeun teu ditanya-tanya can kita akan sakit hati bila mudik kepada Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita. Naudzubillah min dzalik. Makanya perbekalan mudik bukan hanya uang baru, makanan yang enak, tapi mudik kepada Allah Subhanahu wa taala amal kita yang akan menolong kita. Demikianlah aku qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.